Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha wa bil khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 25 halaman 25 baris ketiga dari atas. Maka rupa kaifiyat, arti kaifiyat itu tata cara yang menghasilkan jazam. Arti jazam itu ada rasa pasti bahwa itu sah jazam narnya, yaitu kaifiyat yang menghasilkan jazam pada niat bahwa, nah itu caranya. Di kisah semalam ada dua wadah atau dua imbir atau dua cangkir, bisa juga banyu. Yang cangkir pertama banyu mutlak, cangkir kedua banyu kembang-kambangan atau banyu yang diambil dari banyu tumbuh-tumbuhan. Mirip kedua wadah tersebut, dan kita kada tahu yang mana banyu mutlak. Tapi kita secara yakin pasti di situ ada banyu mutlak, satu buahnya banyu kambang tadi. Nah, amun kita baudu banyu kambang ada sah. Tapi kalau kita baudu banyu mutlak sah. Nah, tapi permasalahannya nih banyu kambang ini lain najis. Nah, lalu semalam itu kan boleh caranya dipakai kedua-duanya. Banyu yang A dulu dipakai baudo, tuntung baudo, hanya banyu B pulang dipakai baudo. Jadi nyata sudah tuh sah, karena salah satu yang kita gawe itu ada yang mutlak. Nah, maka pasti sah sudah. Itu semalam, ya lah. Nah, beda kalau yang semalamnya lagi dua buah banyu juga. Banyu pertama kita yakin di antara banyu itu, nah banyu A misalnya kita sebutkan beri nama A. Nah, bisa boleh jadi yang dicangkir yang ini yang banyu mutlak, boleh jadi juga kada. Nah, boleh jadi yang dicangkir sebutingnya atau diimbir sebutingnya itu banyu mutlak atau kada. Cuma yang jelas di antara dua ini, pertama ada banyu mutlak, yang kedua ada banyu yang benajis. Yang itu kurang dari 2 kulah. Jadi sambatannya banyu najis ada, banyu mutlak ada. Nah, 2 buah wadah. Nah, ini kadang-kadang digunakan cara kayak tadi. Kenapa? Karena kita sudah pasti ada banyu najis di situ. Sebab bila dipakai sebutingnya, pakai pulang sebutingnya, ya tambah kayak najis sebenarnya. Kan beda lawan banyu kambang tadi. Ramailah. Nah, itu caranya tuh kadang-kadang tuh harus berijtihad dulu itu. Nah, kalau yang ini kan kita boleh caranya langsung dipakai. Gunakan banyu yang sebuting dulu, hanya yang sebutingnya pulang. Sebab ya kada apa-apa juga banyu kambang juga ada najis juga. Nah, itu walaupun kita kadang-kadang memastikan mana tuh, nah pakai keduanya tapi bertahap tadi. Nah, itu. Jadi ada beberapa kasus yang pemahaman terdahulu. Ya Allah. Nah, yang sekarang ini ada kaifiyat atau tata cara supaya kita lebih jazam lagi, lebih kuat lagi di pintangan berniatnya. Nah, cuman ini hukumnya kada wajib, sunnah aja tuh, nah bacanya itu. Yang demikian itu sunnah jiwa aja, ada bacanya tuh sebelum maka tuh. Yang demikian itu sunnah jiwa. Nah, jadi yang akan kita bahas ini sunnah. Artinya boleh ada kayak ini, boleh kayak tadi juga, kayak tadi yang pakai dulu sebutingnya, bodo tuntung itu pakai pulang sebutingnya, boleh aja, karena yang satunya ini kan di antara yang dua tuh ada yang banyunya lain najis juga. Nah, itu. Tapi mana dapat pahala sunnah nah, maka rupa kaifiyat yang bisa menghasilkan jazam, atau jazam itu kebulatan pada niat, kepastian atau kemantapan gitu juga, kemantapan pada niat. Maka caranya bahwa diambilnya daripada air yang satu bejana,
Mungkin itu mutlak, mungkin itu banyu kambang, ya kalau nggak tahu kita. Nah, satapak tangannya yang sebelah kanan. Dan daripada bejana yang kedua diambilnya juga banyu yang di situ satapak tangannya yang kiri. Nah, jadi tangan kanannya mengambil banyu. Jadi ini di hadapannya 2 buah banyu, hendak diimbayakannya. Jadi satapak tangan kanan mengambil banyu yang sebelah kanan andaknya. Satapak tangan kiri mengambil banyu yang sebutingnya. Nah kayak itu, nah bakaut nini yang sebuting, ini sebuting. Jadi 2 macam banyu, tapi ini syaratnya tadi kan banyu kambang ya kalau tadi. Nah ini tuh 2 buah tangan langsung diambilnya, cibuknya kada duanya diimbayakan. Nah itu dulu lah. Lalu ia berniat. Nah lalu ia berniat, maka dibasuhkannya yang pada tangannya yang kanan tadi kepada sebelah mukanya yang kanan, dan yang pada tangannya yang kiri kepada sebelah mukanya yang kiri. Padahal tuh keadaannya beserta, artinya beimbai keduanya. Lagi hadir ia akan niat pada ketika itu. Nah, jadi ceboknya sebuting atau diimbir sebuting, diceboknya boleh cebok kalau kita niatakan ini sebagai gayung boleh ya lah. Cebok di imbir yang sebutingnya pakai tangan kanan, yang sebutingnya pakai tangan kiri, imbayakannya langsung. Tapi ini tangan kanan muhak sebelah kanan, tangan kiri muhak sebelah kiri, diimbayakannya. Nah hadirkan hati berniat, sah jaku baudu wajib karena Allah. Nah gitu. Nah satu dulu lah. Nah ini kita mengimbayakan melihat skenario sidin dulu. Nah satu nah gitu. Nah itu supaya jazam pada niat naranya. Tapi ini sunnah aja malah, namun kita nggak ada paham ini harus dipikirkan, ini sunnah juga ini ya Allah. Imbah ninto kemudian tetamulah maka diakaskannya pula. Nah, arti diakaskannya itu diulah sebaliknya kayak tadi. Yakni maksud diakaskannya itu diulah sebaliknya, yakni diambilnya pula daripada bejana yang kedua. Bejana yang kedua yang asalnya diambil tangan kiri tadi tuh, lalu dibasuhkannya ke mukanya yang pihak kanan, dan diambilnya pula daripada air bejana yang pertama yang sebelah kanannya tadi, lalu dibasuhkannya ke mukanya yang dari pihak kiri. Nah paham lah dulu tuh akasnya, kebalikannya. Nah anggap ini banyu di depan dulu. Nah nih 1, 2 nah, cibukai. Nah 2 wadah loh nih, wadah pertama, wadah kedua. Nah tapi berniat di situ lah, berniat sudah tadi. Nah aku bodoh wajib karena Allah, tuntung. Nah imban itu diakaskannya, di kebalikannya. Yang banyu yang di sini, yang sini nih, di sini kita mau pulang menyapu, banyu yang di situ di sini pulang mencapuakan. Paham ya lah? Itu maksudnya diakaskannya kebalikannya. Aslinya kan yang ini di sini, ini di sini, sekarang dipaling pulang. Nah kayak itu nah. Nah, paling boleh diimbayakan, boleh kada. Tadi kenapa diimbayakan yang pertama? Karena itu berniat, Bang. Niat pertama Bang harus diimbayakan supaya tak imbay banyu itu keduanya dalam niat. Nah, yang keduanya lebih santai lagi, boleh kada diimbay. Jadi satu-satu tangan bisa aja. Nah, cibok dulu yang sebelah sini nah. Nah, tadi kan sebelah sini untuk di sini loh Kak. Nah sekarang ini untuk di sini. Betul, masih tangan ini boleh juga cibok sebelah sini pulang, untuk ke sini pulang. Nah ini tuh caranya, paham ya lah. Nah kayak itu seterusnya sampai batis tangan tuh sampai habis. Itu dulu, tapi kita baca lagi pulang. Maka, nah, tetap mula maka cari dulu, masih hilang tuh. Kira-kira lihat kiri kanan lalu hilangnya itu. Maka disempurnakannya lagi akan wudunya dengan air bejana yang pertama. Kemudian maka disempurnakannya pula akan dia dengan air bejana yang kedua. Nah jadi sisanya itu ditentungakannya dengan menggunakan wadah yang pemulaan sebelah kanan sini, tuntungakan sisanya. Betul, sini pulang gunakan pulang. Nah tadi itu mau pati niat aja nanti pemulaan tadi tuh supaya ia ijazam niat tadi bujur. Tapi ini sunnah juga. Jadi imbah tuntung di muha tadi
langsung kita kan basuh tangan lah Kak. Nah mulai basuh tangan sampai habis nih itu tuh langsung aja boleh yang sebelah kanan dulu gunakan, hanya gunakan pun yang sebelah kiri. Nah kayak itu. Nah ini cara kayak ini sunnah bagi kasus yang ada dua wadah banyu. Yang dua wadah itu salah satunya ada banyu kambang dan salah satunya ada banyu mutlak, dan kita kada yakin yang mana banyu mutlak yang mana banyu kambang. Anda kayak keduanya di hadapannya menjazamkan niat dulu. Nah cibuk keduanya. Nah aku bodoh di dalam hati, aku bodoh wajib karena Allah. Nah satu paling pulang anak diimbayakan boleh atau jangan diimbayakan lah bapak aja sini dulu. Nah cuma anaknya ke sini lah, yang ini nih banyu di sini ke sini, kayaknya banyu di sini ke sini boleh ya, kada diimbayakan. Ya cuma yang wajib imbay tadi yang pemulaan tadi karena di situ anaknya niat. Nah sisanya untuk tangan sampai ke batis, nah itu lebih santai sedikit. Ambil dulu banyu yang sebuting sebelah kanan nih, tuntung kanan, tuntung, hanya gunakan pulang yang di sini, tuntung tuntung. Nah ini sunnah jaran enggak ini? Amun yang kada sunnahnya pang, kita pilih tasadah kita hendak banyu sebelah sini dulu, tuntungakan bodoh, so tuntung. Pakai pulang sini, tuntung pulang. Nah ya sah juga sudah nih tuh, tapi kada dapat pahala sunnah. Tapi ini syaratnya salah satunya tadi banyu mutlak dan banyu kambang, bukan salah satunya dari banyu najis. Paham itulah. Nah paham. Maka pulang. Maka apabila dikerjakannya akan kaifiat ini, cara kayak tadi, niscaya hasillah baginya jazam pada niat. Nah jazam pada niat itu maksudnya yakinnya kuat bahwa niatnya tadi memang mantap ya kita, karena beserta niatnya dengan membasuh sesuatu suku daripada mukanya. Kan memang di muka itu ada niatnya dengan air mutlak yang diyakinkan oleh sekalian pada air mutlak yang mengandung serupa dengan air mawar tadi. Nah karena kan yakin sudah kita belajar tentang imbai itu kan ada banyu mutlak di situ ya kada. Coba kalau kita satu-satu kita kada yakin yang mana banyu mutlak ya kalau yang terdahulu. Namun tentang imbai ini kan pasti salah satunya ada banyu mutlak. Nah ini tuh. Tapi ini sunnah lah. Tapi bagus saya gini. Tapi mencari yang momen itu ngalih benar. Mencari momen yang ada dua wadah banyu. Bahan itu pulang banyu salah satunya ada banyu yang banyu kambang. Ada kita anak baudo. Nah kan ngalih cari momen gitu ya kalau. Amun kita di pinggir sungai ini kan kita pakai lagi nih. Kada usah berpikir ini. Atau ada keran banyak banyu keran yang dipakai. Ini kan kesannya banyu tuh dua wadah aja, atau dua cangkir aja, atau dua botol aja, serupa pulang warnanya, baunya, sifatnya. Tapi kita yakin di situ ada banyu kambang. Nah, kan mencari momen itu nggak langka benar. Karena bila pintar tamu babar ulun, nyaman ulun 4 jam memperhatikan, oh kayak itu kah ya kalau. Nah, babar misalnya ulun belum pernah jam malah kan gini karena ada suatu tamu kasusnya ini. Adapun air mutlak, nah bahari itu kenapa bisa tetamu lah karena bahari itu zaman mencari banyu nih ngali yang di zaman di daerah Timur Tengah tuh, nah yang setahun tuh hujan 2 kali, kita padang banjir nih lah. Nah jadi lain anunya, lain situasi. Air mutlak yang serupa nih, adapun air mutlak yang serupa atau serupa itu sama garis miring samar. Samarnya itu dengan air mustakmal. Nah pulanglah. Jadi ada beberapa, pertama semalam itu samar dengan banyu najis. Yang ini pulang tadi samar dengan banyu kambang. Nah ini pulang nah yang hanya kita bahas ini nah. Yang akan dibahas samarnya itu dengan air mustakmal. Arti air mustakmal itu pahami dulu air mustakmal itu apa? Ingatlah semalam. Air mustakmal itu ada bakas atau karena percikan air dari basuhan wajib yang pertama. Misal membasuh muha yang pertama, sisanya yang guguran tuh nah itu banyu mustakmal. Tak gugur sisanya nintu kawat dalam wadah yang wadahnya tuh kurang 2 kulah, secangkir, segayung, maka banyu itu jadi banyu mustakmal narannya. Walaupun sagugurnya itu setitik aja gugurnya. Tapi dari basuhan muha yang pertama atau basuhan tangan yang pertama waktu baudu atau kita mandi wajib.
Basuhan yang pertama yang kena di kulit tuh nah, gugur ke dalam wadah. Wadah tuh berisi banyu, asalnya mutlak banyunya tuh, cuma gugurnya tadi 1 titik 2 titik misalnya ke dalam wadah yang kurang 2 kulah, maka mustakmal banyunin teh. Apalagi mun sengaja ditanai, yang di muha ditanai, yang basuhan pertama, yang di tangan ditanai basuhan pertama, yang di kepala sebagian kepala ditanai, yang di batis ditanai, lalu jadi saimbir, itu narannya zahiran wa batinan mustakmal sudah. Kada mencampuri yang lain, memang ini sudah mustakmal. Ya kalau, nah lalu kita kumpulkan itu jadi saimbir satu. Nah, sekalinya mandak yang kada ingat tatatay lawan imbir yang besi banyu mutlak. Nah imbirnya warnanya sama, banyu ukurannya sama, maka 2 buahannya besi pang banyu itu. Lalu pian bingung, masalahnya warnanya sama aja masih. Ini banyu cium sama. Begitu pulang dirasai dijilat sama juga, warnanya sama, lalu pian bingung, maka pian baudo. Sedangkan itu pian berdiam di gurun pading di padang Sahara sana, ada di pinggir sungai. Nah, banyu yang lain kada ada, banyu liding kada ada, 2 itu aja yang ada. Lalu pian bingung, yang mana ya pian ini nah, salahku juga bang ya pian ini kenapa mandak di sini. Lalu tatatai 2. Nah, ini maksudnya kasusnya. Hukum asal bila kita baudu dengan banyu mustakmal kada sah. Ya ada. Nah, ini terberat sedikit daripada yang banyu kambang tadi. Nah, tapi lebih taringan lagi daripada yang banyu najis tadi pula. Adapun kita ulangi lagi. Ini kata tadi mempelajari masalah mustakmal. Adapun air mutlak yang serupa, maksud serupa yang samar dengan air mustakmal, maka nah ini kasus penyelesaiannya. Nah maka sahlah ijtihad pada keduanya. Arti berijtihad itu kita berpikir dilihati, disungguh-sungguhi. Nah, seperti yang telah lalu kenyataannya, dilihati ciri-cirinya. Oh inikah, hadang dulu lah pian berpikir pian. Akhirnya pian memutuskan ini ya pian. Nah maka hasil ijtihad pian ternyata. Nah sah kita berijtihad kayak itu. Dan tiada harus baginya. Nah ini pulang nah. Arti tiada harus tuh jangan dikerjakan. Tiada harus baginya mengambil wudu dengan tiap-tiap daripada keduanya. Karena ketiadaan jazam ia dengan niat serta kuasa ia atas berijtihad. Nah, jadi kada boleh kita model kayak banyu kambang tadi. Ini digunakan dulu. Lalu hanyar nini tutung baudun ini hanya itu pulang kada. Padahal sebenarnya ini gawi ya sah juga, tapi jangan dulu sebab berijtihad dulu. Arti berijtihad itu kita berpikir keras dulu, yang mana nih lah kita hadang dulu lah aja. Ini pindah hilang sedikit ya. Nah oh berarti mungkin ini soalnya bakas dibawa bodoh kan hirang, ada hirang misal nah itu contohnya. Melainkan nah kecuali ya jika dikerjakannya pada wudunya akan kaifiat yang tersebut itu. Nah cara yang kayak di atas tadi juga. Nah maka tuh boleh aja caranya. Ya kada perlu berijtihatan lagi, tapi caranya kayak yang tadi, yang diimbayakan tadi. Nah maka haruslah bolehlah baginya yang demikian itu. Demikianlah yang tersebut keterangannya di dalam kitab Tuhfah. Pahamailah. Jadi ini melihat kasus, melihat banyunya dulu kayak apa. Amun banyunya tadi banyu mutlak dengan banyu kambang, langsung jadiin kayak tadi, sunnah hukumnya boleh. Atau kita gawi sebuting dulu baudo, tuntung baudo, hanya gunakan yang kayak tadi pulang di baudo boleh. Tahu kalau lawanannya banyu kambang. Tapi kalau nya banyu mustakmal, berijtihad dulu. Nah berijtihad dulu. Amun kada nak berijtihad bang, nah caranya satu aja, cara yang kayak yang sunnah tadi, jangan yang satu-satu tuh. Paham itulah. Nah, kaifiat yang sunnah itu bagus benar pian dihafali caranya itu. Nah, kayak tadi caranya tadi. Nah, ada ingat lo. Ada aja videonya kok putar-putar ulang. Dan arti hasil itu sah. Perkataan seseorang, perkataan yang tersebut di dalam Fathul Jawad. Nah, dalam kitab Fathul Jawad bahwasanya apabila tiada dikerjakan kaifiat yang tersebut itu pada wudu,
maka tiadalah harus baginya wudu dengan keduanya. Nah, dan sama ada kuasa ia atas menghasilkan air mutlak dengan yakin atau tiada kuasa. Nah, ini bagi bitan memaham. Nah, masalahnya ini mun kada bagi bitan, insya Allah kada paham. Dan hasilnya sahja perkataan yang tersebut dalam kitab Fathul Jawad, bahwasanya apabila tiada dikerjakan kaifiat yang tersebut itu yang di atas tadi, ini kasusnya banyu musta'mal, tidak dikerjakan tata cara yang tersebut itu pada wudu, maka tiadalah harus baginya wudu dengan keduanya. Maksudnya kada boleh cara mudah kayak banyu kambang tadi, ini tuntung dulu gawi bodoh nyari ini bang ada kawa, harus dengan cara kaifiat itu juga dulu, kecuali pian berijtihad setelah berhasil hanya pilih salah satunya. Nah, dan sama ada kuasa ia atas menghasilkan air mutlak dengan yakin atau tiada kuasa. Nah, jadi kada boleh langsung gaya itu tadi satu-satu, ada boleh harus yang cara kaifiat yang sunnah tadi juga. Nah, kecuali kita berijtihad. Nah, itu. Paham itulah. Dan wajib mengambil wudu. Nah, ini wajib hukumnya. Arti mengambil wudu itu berwudu dengan keduanya. Dan wajib mengambil wudu dengan keduanya apabila, nah ini solusi akhir, lalu jadi wajib hukumnya dibilang. Tadi kan nggak ada boleh. Kenapa nggak ada boleh? Karena kita masih ada kemungkinan berijtihad, Bang. Masih ada kemungkinan berijtihad. Ini wajib mengambil wudu dengan keduanya apabila tahayyur itu kebingungan benar, kebingungan ia pada ketika ijtihad. Nah, berijtihad dan mesti bakal kacamata pulang habis kacamata aja ujung-ujungnya bingung aku aja. Nah, lagi tidak kuasa ia atas menghasilkan air yang suci mensucikan dengan yakin, sekalinya ujung-ujungnya kada kau memutuskan mana yang bunyi mutlak. Maka hendak berwudu mau kadang mau, maka digunakan cara yang mudah kayak banyu kambang tadi juga akhirnya ujung-ujungnya. Nah, tapi kalau pamulaan langsung kayak itu kada boleh, sebab belum berijtihad. Nah, dan ini mungkin kuasa aja menentukan mana yang kada musta'mal, mana yang musta'mal. Nah, tapi kalau sudah ijtihad sudah ujung-ujungnya yang malah bingung juga, apakah ini yang mutlak, yang mana yang musta'mal nih, ujung-ujungnya bingung. Nah, mungkin itu caranya kada apa-apa, boleh aja berudun itu dengan cara yang kayak banyu kambang tadi, pakai ini nih dulu tuntung berudun ini, gunakan ini pulang yang sebutingnya. Jadi 2 kali berwudu lah modelnya tuh, 2 kali berwudu dengan cara yang kayak wudu kayak biasa cuma 2 kali. Nah, karena bingung lalu wajib ya enggak itu. Nah, boleh kita menggunakan dengan cara kaifiat yang sunnah tadi, boleh juga langsung kayak itu dengan cara kaifiat yang sunnah. Tapi bingung juga kada bisa aja misalnya tadi kayak tadi caranya satu dulu gunakan yang banyu wadah di sini, tuntung wudu gunakan banyu yang sini, nyata sah sudah di antaranya itu. Cuma kita kada tahu wudu yang mana yang sah, apakah yang pertama atau kedua yang menggunakan banyu mutlak ya kalau. Tapi walaupun kita kada tahu itu kada apa dimaafkan, karena tuh kada masalah juga. Yang penting tuntung wudu. Dan kita berniat di masing-masing situ. Misalnya wudu yang gawian pertama yang sah, berarti yang kedua yang kada sah kada apa-apa. Atau wudu yang kedua tadi sah, yang pertama kada sah, kada masalah. Misalnya kebetulan yang kedua tadi banyunya banyu mutlak, itu yang sah. Tapi kada masalah nih tuh. Kada ada tuntutan. Nah, beda kalau yang banyu najis tadi. Sebab bila kita gunakan lalu banyunya tuh badan kita ini karena najis. Belain yang kayak ini banyu musta'mal ini kan kada najis. Taringan sedikit, cuma tata caranya terberat, kada kawa langsung kayak banyu kambang tadi langsung menggunakan langsung digunakannya satu-satu, kada kawa, harus ada ijtihad dulu. Nah, itu bermula bermula tempat tertegah, arti tertegah itu dilarang ijtihad seseorang pada air mutlak yang serupa dengan air mawar, yaitu, nah, dilarang berijtihad nih. Tertegah di mana posisinya? Bahwa seseorang itu berijtihad pada air mutlak yang serupa dengan air mawar, yaitu apabila ijtihad ia karena akan toharah jua. Nah,
karena akan taharah jua. Adapun jika ijtihad ia karena akan diminum, adapun jika ijtihad ia karena akan diminum, supaya diminumnya akan barang yang dizonkannya itu akan air, arti dizonkannya itu 70%, ini yakin akan air atau akan air mawar, maka yaitu harus, arti harus tadi boleh. Dan jika tiada berhenti, harus akan minum dia itu atas ijtihad sekalipun. Kemudian, nah, paham lah pian nih? Sudah paham kada belum jelaskan nah? Maka teruskan dulu lah. Nah, maka apabila zahirlah baginya, nah arti zahir itu jelas ya kita baginya, dengan ijtihadnya itu air yang mutlak, jahir baginya dengan ijtihadnya itu bahwa itu banyu mutlak, haruslah baginya memakai dia bagi taharah, karena dimaafkan pada satu padahal artinya keadaan ia mengikut bagi lainnya barang yang tiada dimaafkan ia, padahal dimaksud bagi dirinya adalah bandingan apabila serupa atas seseorang. Nah, apabila serupa itu bandingan, titik di situ dulu lah, titik dulu, bandingannya titik. Apabila ini kasus bandingannya, apabila serupa atas seseorang sahayanya perempuan dengan sahaya perempuan orang lain, maka yaitu tiada sah baginya ijtihad pada keduanya. Kada sah karena gharat bagi mawata dia, mawata itu mau berhubungan badan dia, karena tiada pada yang demikian itu tempat bagi alamat. Nah, semalam ingatlah tempat bagi alamat, ingatlah semalam tempat bagi alamat ya. Ini sulit memahami, nggak ada pahamnya pelajaran semalam. Tetapi harus baginya ijtihad pada keduanya, karena gharat, arti gharat itu keinginan menentukan milik. Maka apabila zahirlah baginya dengan ijtihadnya itu bahwa sahayanya itulah ampunnya dan nyatalah miliknya padanya, niscaya haruslah, arti harus bolehlah pula baginya mewata dia, berhubungan akan dia, karena mengikut ia baginya, titik lah, karena mengikut ia baginya, titik di situ. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Paham pian alhamdulillah ya Allah. Dan sah Pak Pamel lah. Enggak paham dengan sudah nah. Dan sah ijtihad pada kambang yang serupa dengan kambang orang lain. Kambang ke kambing? Kambing. Dan sah ijtihad pada kambing yang serupa dengan kambing orang lain. Ini hadang hadulan. Ini kita bila pian paham nih, paham yang di atas tadi. Dan sah berijtihad. Ijtihad artinya tadi menentukan manapun kita pada kambing yang serupa dengan kambing orang lain. Tak campur kambing. Maka kada benaran, kada betulis. Yang lainnya kawah ini kan betulis ada kambing neno, naranya menono ya lo. Benar betul benaran ya lo kambing kesayangan nih. Ini kambing serupa kambing manapun kita, pun orang sama. Nah, maka dan sah ijtihad pada kambing yang serupa dengan kambing orang lain, atau kain yang suci yang serupa dengan kain yang kena najis. Nah, kan bisa terjadi nih tuh, kain warnanya sama, kain baju nih warnanya sama, selendang sama, mana nih warnanya sama, bentuknya sama, miripnya sama, tapi ada salah satunya kena najis. Ijtihad juga kita yang mana hendak dipakai, tapi kayak itu juga kebetulan sama, ijtihad sebenarnya itu sah itu. Nah, atau makanan yang suci serupa dengan makanan yang kena najis. Nah, disuruh juga kita ijtihad, sah nih tuh. Atau dirham yang halal yang serupa dengan dirham yang haram. Duit harga 100.000 duit juntanan. Yang sebutingnya tuh 100.000 duit barian tuan haji. Nah, sama duitnya sama, tulisannya sama,
Tapi kita tahu nih yang mana yang juntanan ini ya Allah, yang mana yang barian. Nah, bejihad ya tuh. Jadi bukan hanya masalah banyu itu bejihad. Nah, mana yulah aja 100 nini kan ini kah? Nini bakas juntanan. Nini yang barian. Nah, sah bejihad nang kayak itu. Atau barang sebagainya, karena pada sekalian yang tersebut itu tempat bagi alamat. Nah, pahamlah tempat bagi alamat semalam. Putar video semalam itulah tempat bagi alamat. Saya paham soalnya tempat bagi alamat tuh. Yang semalam syarat sah jihad itu kan ada 4 rasanya. Salah satunya ada tempat bagi alamat. Artinya kaca ibarat duit tadi, kambing tadi, apalagi tadi makanan tadi, kita kawan menguasai mengambilnya tuh, nah jelas ada tujuannya. Nah beda kalau misalnya yang sahaya tadi, tuh gabung bertanya bisa berjalan-jalan, yang sahaya yang perempuan tadi nih bisa berjalan-jalan, kita datangi, kita situ aja, kita datangi, soalnya sudah boga, soalnya lain pulang orangnya, maka sama. Nah itu lain lagi. Atau kayak istri tadi semalam kan, itu ngalih kita. Ada istri artinya tulak ke pengantin banyak orangnya, tapi ini zaman bahari paling nggak ada terjadi yang ini kisah bahari. Nah kita susah mengetahui sebabnya itu sama pakaian sama pada hirang, sama-sama bercadar, mata aja nggak kelihatan. Nah maka pulang tingginya kurang lebih sama, ukuran burit sama kurang lebih, ukuran ini sama. Jadi kita mengetahui mana bini kita itu hendak mawatok dia aja, semua itu hendak berhubungan badan. Ngalih musyalah ta'amu bini kawan ya lah. Sakalnya timbulnya ketujulung kita. Napakah tuh tujuh rahasianya. Misal dah. Nah, itu kada boleh kita langsung anunya, kada boleh itu langsung beijtihad tuh kada kawa. Lihat akan aja dulu caranya. Jangan beijtihad kita juga aku. Parasa kuntunah aja gitu ya. Nah, pian tarik kayak langsung bawa ke kimah misalnya, ada boleh nang ini, karena ini bergarak-garak tadi ada boleh nggak itu. Beda kalau duit di hadapan di tangan kita nih, duitnya kita kuasai, ada tempat bagi alamat narnya. Nah itu sama nang kayak banyu tadi, banyu itu jelas ada tempat bagi alamat. Tadi tuh yang di atas tadi, adapun jika ijtihad karena tadi yang panjang tadi kisahnya, yang diminum tadi tuh ada tempat bagi alamat juga. Syahdan. Pak Pinalayo kah sudah? Jam berapa? Hanya berapa jam sudah? No? Apabila berijtihad seseorang, ada yang hanya bangun tadi lo lihat deh. Ini mulai tadi goreng jadi. Minum kopi dulu nah, minum kopi dulu nya. Ini mulai tadi panah aja sih dia. Minum dulu nya. Dapat aja mah pahalanya ada bapaknya. Cuma ilmu kita ada dapat ya kalau bismillah. Sambil minum aja ada kopinya ada. Jadilah mengaji kitab Sabil Muhtadin ini kada kawa balakalakas pian. Dan kada kawa baca itu sekali. Diulang-ulangi dulu pertama koma titiknya tuh nah penting benar. Bila salah mandak koma, salah mandak titik, salah pemahaman. Karena ini kada bakuma dan kada batitik. Nah, itu. Bila salah banyak karena timbul di anunya lalu nyanyok kena. Nah. Lihat dulu nah, mun tanggung kita nggak situ aja. Panjang kah sahdan ini? Panjang ada si sahdan ini. Sahdan, panjang ada batasnya. Panjang kah? Sampai ke dalam korong panjang lah. Oh panjang ya sih dia ketahuan. Kesar bujur panjang malah. Aja nah, wallahu alam gini setelah. Sian ge. Bila semangatnya panjang ya. Nggih. Kita anu gini lah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa malik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Ini waktunya waktu israk lah, semuanya israk.